Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Tala dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 dengan NIM 1042125. Baiklah, di sini saya akan membuat video tugas individu hukum pidana, memaparkan video dengan tugas 1 membuat ringkasan resume tentang sejarah hukum pidana. Tugas kedua membuat ringkasan resume unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Yang pertama, sejarah hukum pidana. Pembahasan yang pertama, hukum pidana pada masa sebelum penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai dengan Vesos dan Vasco da Gama pada tahun 1596, orang-orang Indonesia telah mengenal dan memperlakukan hukum pidana adat. Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata. Pemisahan yang tegas antara hukum perdata yang bersifat privat dan hukum pidana yang bersifat publik bersumber dari sistem Eropa yang kemudian berkembang di Indonesia. Pertama, hukum pidana sebelum masa penjajahan Belanda. Itu yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, hukum pidana pada masa penjajahan Belanda. Masa berlakunya hukum pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan berlakunya beberapa peraturan pidana oleh VOC. VOC sebenarnya adalah kongsi dagang Belanda yang diberikan kekuasaan wilayah di Nusantara oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, masa bersulit regering. Besluiten regering. Setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara. Pada masa itu, peraturan terhadap koloni diserahkan pada raja sepenuhnya sebagai penguasa mutlak, bukan kepada kongsi dagang sebagaimana terjadinya pada masa VOC. Yang keempat, masa pendukung Jepang. Pada masa pendukung Jepang, selama 3,5 tahun, pada hakikatnya hukum pidana berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah Belanda terhadap Jepang memberlakukan kembali peraturan zaman Belanda dahulu dengan dasar Gunsoire melalui Osuma Seire. Yang kelima, hukum pidana pada masa kemerdekaan. Masa berlakunya hukum pidana di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945 dibagi menjadi 4 masa sebagaimana dalam sejarah tata hukum Indonesia didasarkan pada berlakunya 4 konstitusi Indonesia. Yang pertama, masa pasca kemerdekaan dengan konstitusi Undang-Undang 1945. Yang kedua, masa setelah Indonesia menggunakan konstitusi negara serikat. Yang ketiga, masa Indonesia menggunakan konstitusi sementara. Yang keempat, masa Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bangsa yang bebas dan berdaulat. Setelah itu, proklamasi kemerdekaan jadikan tonggak dengan jiwa dan kepedulian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasib, mengatur negaranya, dan menentukan tata hukumnya. Konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara kemudian ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi itulah adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pemaparan video tugas kedua. Kesalahan dalam tindak pidana. Yang pertama adalah kesengajaan. Kesengajaan yaitu diartikan sebagai menghendaki atau
menginsafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan tidak akan tersebut dan atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak untuk melakukan suatu tindakan yang didorong oleh kesengajaan dia ditunjukkan terhadap suatu tindakan. Ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu pertama, kesengajaan sebagai maksud, yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang kedua adalah lalai atau cupa. Diartikan sebagai situasi di mana seorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak dilakukannya, atau seharusnya melakukan dugaan namun tidak melakukannya. Perhatian tersebut terhadap akibat yang dapat ditimbulkan. Dalam kelalaian yang didasari, pelaku dapat membayangkan satu tindakan kemungkinan timbul muncul satu akibat atas perbuatannya. Kelalaian dapat dipidana hanyalah kekurangan, yaitu cupa, derajat kekurangan seorang yang sangat besar. Penunggu orang kecil tidak dapat dipidana. Demikian video pemaparan tugas individu hukum pidana saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.